Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita kembali lagi di mata kuliah kimia terapan, melanjutkan materi sebelumnya mengenai penulisan konfigurasi elektron. Untuk kali ini kita akan membahas penulisan konfigurasi elektron berdasarkan model mekanika kuantum atau model subkulit. Untuk model mekanika kuantum, penulisan konfigurasi elektron model mekanika kuantum ini itu harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama, asas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidah Hahn. Nah, kita akan lihat satu persatu dari aturan dalam penulisan konfigurasi elektron cara subkulit atau mekanika kuantum ini. Yang pertama adalah asas Aufbau atau prinsip Aufbau. Menurut prinsip ini, pengisian elektron harus dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi dari yang paling rendah ke tingkat energi yang paling tinggi. Nah, setiap subkulit ini memiliki batas maksimal dalam pengisian elektronnya. Jadi seperti subkulit S ya. Subkulit S ini memiliki satu orbital yang maksimal berisi 2 elektron. Subkulit P memiliki 3 orbital yang maksimal berisi 6 elektron. Subkulit D memiliki 5 orbital yang maksimal berisi 10 elektron, dan subkulit F memiliki 7 orbital yang maksimal berisi 14 elektron. Dalam pengisian elektronnya, setelah orbital dengan energi terendah terisi penuh, maka elektron dapat menempati orbital yang memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, hal tersebut dilakukan seterusnya hingga semua elektron yang ada di dalam atom itu bisa menempati orbitalnya. Nah, berikut urutan penulisan konfigurasi elektron bisa kita lihat pada gambar di sini ya. Jadi pengisian elektron dimulai pada tingkat energi yang terendah di sini di 1s2, kemudian lanjut ke 2s ya, kemudian lanjut ke 2p hingga nanti akan menuju ke tingkat energi yang paling tinggi ya, yaitu 8s. Nah, yang kedua itu adalah larangan Pauli atau asas larangan Pauli. Larangan Pauli ini menjelaskan bahwa di dalam suatu atom dengan nilai keempat bilang kuantum yang sama tidak boleh ada 2 elektron. Nah, alasannya pada setiap orbital juga terdapat bilang kuantum n, l, m. Bedanya yaitu hanya pada kuantum spin atau s saja. Nah, oleh karena itu setiap orbital itu hanya dapat diisi dengan 2 elektron dengan nilai dari bilang kuantum spinnya yang berlawanan. Kemudian yang ketiga itu adalah kaidah Hahn ya. Nah, kaidah Hahn ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Jerman ya, yaitu Friedrich Hahn. Dalam aturan ini menjelaskan bahwa pengisian pada orbital dengan tingkat energi yang sama itu harus didistribusikan secara merata, dimulai dari elektron yang tidak berpasangan. Nah, setelah semua ruangan yang tersedia sudah penuh, barulah akan diisi dengan pasangannya yang memiliki arah spin yang berlawanan. Kemudian aturan yang keempat adalah aturan penuh dan setengah penuh. Ini berkaitan dengan hibridisasi elektron. Pada aturan ini dijelaskan bahwa elektron lebih cenderung untuk berpindah orbital jika dapat membentuk susunan dari elektron yang lebih stabil. Nah, contohnya di sini adalah konfigurasi elektron yang berakhir pada subkulit T. Nah, di sini berlaku aturan penuh dan setengah penuh. Subkulit D ini memiliki maksimal elektron itu 10. Berarti kalau kita
memberlakukan aturan penuh ya berarti maksimalnya 10 ya. Kalau setengah penuh berarti maksimalnya 5. Nah, contohnya pada atom krom ya dengan nomor atom 24 dibuat konfigurasi elektronnya berdasarkan subkulit seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 ya. Nah, di sini kita lihat kalau subkulit 3D ya mempunyai jumlah elektron 4. Nah, ini mendekati jumlah setengah penuh dari subkulit D, yaitu mendekati 5. Nah, oleh karena itu konfigurasi elektron untuk atom krom itu diubah menjadi 4s1 3d5 ya. Jadi berpindah satu elektron dari subkulit S ke subkulit D sehingga menjadi 4s1 3d5. Nah, ini merupakan susunan elektron untuk atom krom yang lebih stabil ya dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini terdiri akan melibatkan 4 ya. 4 bilangan ya, 4 bilangan kuantum. Yang pertama ada bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N. Ini menyatakan tingkat energi utama dengan nilainya kulit pertama itu K dengan nilai N sama dengan 1. Kulit kedua itu L dengan nilai N sama dengan 2. Kulit ketiga itu N dengan nilai sama dengan M ya, dengan nilai sama dengan 3. Kulit keempat itu adalah kulit N dengan nilai sama dengan 4 dan seterusnya. Jadi bilangan kuantum utama ini penggambaran dari lintasan elektron atau yang menunjukkan tingkat energi elektron dalam bentuk kulit. Dia ada kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4 dan seterusnya. K, L, M, N dan seterusnya. Yang kedua itu adalah bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan L. Ini merupakan bilangan yang menunjukkan jenis orbital ya atau bentuk orbital di dalam subkulit. Nilai bilangan azimut ini dimulai dari L sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. L sama dengan 0 ini menyatakan subkulit S. L sama dengan 1 itu menyatakan subkulit P. L sama dengan 2 menyatakan subkulit D dan L sama dengan 3 menyatakan subkulit F. Kemudian bilangan kuantum magnetik. Ini menyatakan posisi orbital di dalam subkulit. Untuk bilangan kuantum magnetik itu dimulai dari min 1, min L, 0, dan plus L. Jadi untuk L sama dengan 0 berarti subkulitnya S ya. Berarti M-nya adalah 0 ya, karena hanya terdapat satu orbital. Sedangkan untuk L sama dengan 1 berarti subkulitnya P. Berarti M-nya adalah min L, min 1 sampai dengan plus L, berarti min 1, 0, plus 1. Berarti untuk subkulit P terdapat 3 orbital dan seterusnya ya. Kemudian bilangan kuantum spin ini menyatakan arah perputaran elektron ya, atau menyatakan posisi elektron dalam suatu orbital. Nilai S itu min setengah, dinyatakan min setengah jika arah putarnya berlawanan jarum jam atau digambarkan dalam bentuk tanda panah ke bawah. Sedangkan nilai S-nya sama dengan plus setengah jika tanda panahnya berada di atas. Nah, baiklah semua, untuk pertemuan konfigurasi elektron bilangan kuantum kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.